agama kita, tidak ada musibah yang menimpa kita yang terbesar dalam kehidupan dunia ini selain meninggalnya Rasulullah SAW. Olehnya itu, sebagai orang yang mengaku umatnya Rasul, apapun posisimu, apakah masih malas melakukan ajaran-ajaran Nabi atau sudah rajin, maka tidak ada alasan untuk tidak senantiasa bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah SAW. Urgensi atau pentingnya salawat ini, sebagaimana yang kita barangkali secara sepintas dianggap itu adalah kasidah atau nyanyian, tapi kalau kita renungi, kita selami makna yang ada di dalamnya, maka kita tidak hanya akan meneteskan air mata, tetapi kita akan tentu dengan segera membuka diri, membuka batin ini untuk senantiasa ingat kepada Rasulullah SAW. Jangankan kita orang beriman, jangankan kita orang Islam, jangankan kita yang mengaku umatnya Nabi. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa pernah suatu saat pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di tengah masyarakatnya ada seorang yang meninggal. Jadi kalau kita mandar mau dilihat tomate dia, toke gak sana, jaku angin dia napo rau. Nggak mulai kogen kita dia makanan lo dia tangguh. Tidak ada lagi orang yang nakal, orang yang bandel, orang yang jahil, orang yang melanggar aturan-aturan agama kecuali orang ini. Akhirnya orang ini meninggal dunia. Begitu jahatnya di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat sepakat pada saat itu dibuang ke tempat sampah bangkainya. Jadi tidak ada yang menghargai lagi meskipun dia meninggal. Dia dibuang ke tempat sampah. Karena seluruh kejahatan di dalam masyarakat dia lakukan dan tidak pernah tobat secara kasat matanya masyarakat sampai dia meninggal. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril menyampaikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi ini terjadi pada zaman Nabi Musa, bukan umatnya Rasulullah. Belum ada Rasulullah. Jibril katakan, ya Musa, Allah memerintahkan pada saya untuk menyampaikan padamu bahwa ada mayat, salah seorang mayat yang dibuang ke tempat sana. Tolong segera diambil, dimandikan dan disolati serta dikuburkan sebagaimana layaknya. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah tidak salah ini? Ini orang berdosa ya Allah. Ini orang tidak pernah sembahyang. Ini orang melakukan zina, mencuri, membunuh, merampok. Apa kata Allah, ya Musa, saya tahu semua itu. Tapi ini orang pernah membaca Taurat. Jadi kitabnya Nabi Musa namanya kitab Taurat. Orang ini pernah membaca kitab Taurat Musa. Di dalamnya pernah dibaca namanya Muhammad. Ketika dibaca namanya Muhammad, orang ini tidak sadar membaca salawat kepada Rasulullah. Berkah salawatnya ini saya maafkan dosanya dan kamu wajib memandikan dan mensalatinya sesuai dengan atau sama dengan orang-orang beriman lainnya. Dan tidak ada alasan kita di umatnya Muhammad, kita di umatnya Muhammad. Barangkali kita merasa dapat sembahyang, bahkan agama lain. Kalau baru bersalawat, kalau ada yang kau dengarkan mengucapkan namanya Muhammad, baca salawat. Jadi
peluang untuk kita baik, peluang untuk kita mendapatkan rahmat Allah semua sama, terbuka pada semua makhluk, terbuka pada semua manusia. Alasan inilah yang tidak membenarkan kita mencaci maki saudara-saudara kita yang di luar agama kita, yang di dalam agama kita yang belum melaksanakan ajaran Islam. Mari kita saling memperingati supaya pengarah tahu, karena dapat orang menjamin kalau kita ini yang terbaik, kita ini yang akan selamat. Semua kita masih 50-50. Yang benar ketika kita di hadapan Qadi Rabbul Jalil. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu salah satu kisah di antara bagian-bagian kisah yang menggambarkan bagaimana Rasulullah itu menjadi rahmat buat seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya ayat 107. Kamu tidak diutus Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apa yang disebut alam, hadirin yang dimuliakan Allah? Yang disebut alam adalah segala sesuatu selain Allah. Purna ayu, purna kelapa sawit, purna durian, suku apapun, manusia, binatang, semua itu adalah alam yang tidak ada batasannya, tidak ada alasan untuk tidak tersentuh oleh rahmat Allah. Rahmat saya, kata Allah, wasi'at kulla syai', malakkan dan sewa-sewa, menyentuh seluruh isi alam ini. Agama Buddha, agama Kristen, agama Islam, babi, anjing, sapi, kerbau, kelapa sawit, dan semuanya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu menjadi keterkaitannya dengan Rasulullah sangat erat. Seandainya bukan karena nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kelapa sawit ini tidak akan mampu memberikan buah lagi. Lombok sekecil apapun tidak mampu menjadi pedas lagi yang memberikan kenikmatan tersendiri buat kita. Kita tidak akan mampu lagi menikmati manisnya gula. Kita tidak lagi bahkan menikmati kekuatan tubuh kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Karena kata Rasul, laulaka ma khalaqtul aflaka. Seandainya bukan karena nurmu Muhammad, maka saya tidak akan ciptakan segala sesuatu. Ini yang kita peringati tiap tahun, khususnya di daerah Mandar, kita di Sumbar ini, seluruh dunia tidak ada yang sama. Peringatan Maulid sampai dilakukan 3 bulan, bahkan selamanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tentu kita bertanya, kalau Rasulullah SAW menjadi rahmat, apa syaratnya sehingga rahmat itu mampu menyentuh dan terbukti di dalam diri setiap orang? Karena ternyata kita ini sudah ada rahmat, kita miliki, tetapi kenapa masih ada yang tidak mau membuka dirinya menerima rahmat itu? Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa rahmat itu sangat erat kaitannya dengan iman kita. Apakah kita beriman? Maka tak tahu atau tidak, kita beriman atau tidak. Kalau kita tidak beriman, jangan harapkan rahmat itu akan mampu wujud dan terbukti dalam hidup dan kehidupanmu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya di ayat yang ke-108, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak Rasulullah diutus
kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat ini menjelaskan, Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Meskipun kamu menjadi rahmat buat seluruh alam ya Muhammad, tapi sampaikan pada umatmu, sampaikan pada manusia bahwa esensi kerahmatan saya, bahwa esensi saya diutuskan untuk apa? Katakan padanya, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Saya ini diutus untuk menyampaikan padamu semua, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan yang harus kita yakini dan harus kita sembah dan imani hanya satu, yaitu Allah. Tidak ada yang lain. Itulah ajaran, esensi ajaran Rasulullah. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya pertama harus benar dalam diri setiap orang beriman. Apakah benar dia sudah memarifati Tuhannya, yang memberikan dia penglihatan, pendengaran, kekuatan, dan seluruh kekayaan yang dia miliki, semua dari annama ilahukum ilahu wahid. Kemudian di akhir ayat ini Allah bertanya, fahal antum muslimun? Masyarakat pengemban di molori pengelola ta'ala alalimu pamusan di maksiluai dasar kelawin manara. Jangan cuma di bibir dikatakan Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, dia ada sewangan, tetapi betul pengelola ta'ala. Fahal antum muslimun? Apakah di ujung rambut sampai di hidung kukumu, di kakimu sudah kau serahkan pada Allah? Jangankan dirimu, kau mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi ketika diberitakan padamu apa-apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya, disampaikan padamu apa yang menjadi larangan-larangan Allah dan Rasulnya, apakah engkau berserah diri padanya? Itu tanda-tanda besar, dan jawabannya di individu, di kita masing-masing. Itu mana sih Allah mau nawa ma'iyaw atau retenoyanu. Kamu sendiri akan bertanggung jawab di hadapan kami Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dari mana? Kalau kita pintar hari ini ngocek, pintar bicara, tapi ingatlah suatu saat nanti kamu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tawallaw faqul arantum ala sawa'in. Apabila Muhammad masih ada yang berpaling, tidak mau lagi iman, tidak beriman lagi kepada ayat-ayat ini, bahwa kamu diutus untuk menyampaikan Allah itu adalah hak satu, dan kamu harus menyerahkan diri padanya, menyembah padanya. Fa'in tawallaw, kalau masih ada yang tidak mau Muhammad, masih ada yang berpaling, masih ada yang enggan, faqul arantum ala sawa'in, maka katakan padanya, saya sudah menyampaikan padamu saudara, kita ini sama. Saya tidak hanya menyampaikan, tetapi saya pun bertanggung jawab untuk itu melalui pribadi saya. Wa in adri agaribun an ba'irun ma tu'adun, karena kita tidak tahu besok kita akan tinggalkan dunia ini atau sebentar. Apakah ajal kita masih jauh atau dekat? Tidak ada yang tahu. Apakah Anda masih berani untuk tidak mau beriman dan tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya? Terserah kita. Katakan Muhammad, saya sudah menyampaikan. Inna fiha la balagan liqaumin 'abidin. Semua yang kita tadi susah sampaikan ini, bahwa Rasulullah adalah rahmat, dan rahmatnya Rasulullah itu akan terbukti kalau kita beriman
dan memakrifati annama ilahukum ilahu wahid, tetapi tidak akan mampu menjadi pelajaran, bahkan tidak akan mampu diambil pelajaran, la balagan liqaumin abidin, kecuali hanya orang yang mau menyembahkan dirinya, bagi orang yang mau menghambakan dirinya, bagi hanya orang yang mau sujud, mau menyembah Allah. Kalau tidak, semua ini tidak berlaku. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, jangankan kita manusia ini, kita disuruh melihat alam ini. Kata Allah, alam tara anna Allah, apakah kamu tidak pernah memperhatikan? Yasjudu lahu ma fis samawati wal ardh, semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semua sujud kepada Allah. Mulai dari tanam-tanaman, binatang, semua sujud kepada Allah. Bahkan anjing sekalipun, mereka sujud kepada Allah. Inilah yang menyebabkan Nabi Nuh alaihi salam tobat dan merintih kepada Allah gara-gara seekor anjing yang busuk lewat di depan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh langsung mau melempar, menjelek-jelekkan anjing itu. Anjing ini dia sudah busuk, sudah anjing, masih mendekat kepada manusia. Tidak disadari anjing itu berbicara. Musa, sadarlah. Nuh, sabarlah, sadarlah. Saya ini anjing, barangkali menurut pandangan matamu kulit saya ini lapuk, busuk, tetapi hati saya tetap menyembah Allah. Padahal hatimu tidak suci dan tidak mau menyembah Allah. Akhirnya Nabi Nuh merintih. Nuh itu artinya rintihan. Nama betulnya Nabi Nuh adalah Abdul Muhammad Ghaffar. Merintih beberapa tahun, beberapa kali didatangi malaikat bahwa sujudmu, tobatmu sudah diterima Allah, masih tetap merintih karena dia malu. Ternyata anjing yang busuk sekalipun hatinya menyembah Allah. Mengapa tak tahu? Jangan lepak Pak dia nasuh. Jangankan tahu, jangankan manusia, anjing sekalipun jangan coba-coba untuk menghina, sementara kita tidak sadar bahwa apa yang ada dalam diri ini jauh lebih busuk daripada anjing. Apakah engkau tidak perhatikan, kata Allah, semua yang ada di alam ini, angin, matahari, bulan, bahkan tanaman-tanaman, wasyamsu, matahari, wal qamar, bulan, wal nujum, bintang, wal jibal, gunung-gunung, wasyajarah, buah-buahan, wal dawab, binatang ternak, wa kasirun minan nas, dan kebanyakan manusia banyak menyembah Allah. Wa kasirun hakka alaihil azab, tapi ingatlah, banyak, bahkan kebanyakan manusia juga wajib baginya azab Allah. Artinya mereka tidak mau menyembah Allah. Wa may yuhinillahu fama min mukrimin, kata Allah, yakinlah, sadarlah bahwa seluruh yang dihinakan Allah tidak ada yang bisa membuat kamu mulia. Kalau Allah sudah menghinakan kamu, kekayaanmu sebanyak dunia ini sekalipun, kamu tidak akan mendapat kemuliaan. Kalau Allah menghinakan kamu, emasmu 2 truk, tidak ada nilainya, kamu tetap menjadi orang hina di hadapan Allah. Dan siapa yang dimuliakan Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menghinakannya. Inna Allah yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah lah memperbuat apa yang Dia kehendaki. Hadirin jamaah Maulidur Rasul yang dimuliakan Allah, melalui peringatan Maulid ini kita sekali lagi harus berusaha
untuk membuka diri, membuka batin. Kita ini sudah mengalami musibah, ditimpa musibah, berbagai macam musibah. Tsunami sudah ada, gejala likuifaksi ada, corona sudah ada. Kapan kita lagi mau tobat? Apa dua pada boleh anda mengatakan anda mengelok tobat? Itu bala musibah yang dikirim Allah ke kita untuk menutup hati kita untuk sadar. Tetapi setelah datangnya tsunami, datangnya corona, kita sadar atau tidak? Malah baik tahu semakin paling pacaran di dia. Padahal waktu gempa sapu temenasa. Tidak ada yang berani. Baru dunia ini digoyang Allah, baru tanah yang digoyang. Belum lagi tim yang dirubuhkan. Mau kemana lagi? Tapi sadarkah kita atau tidak? Kita anggap biasa. Jadi kalau datang yang kedua kali, awas. Bukan lagi digoyang, tetapi dibuka sama dengan karung. Langsung kita terjerumus ke dalamnya, baru bertemu bibirnya tanah. Jangankan kekayaanmu, kamu sudah tidak ada lagi. Ujian, bala, musibah yang dikirim Allah untuk meneguh kita. Tetapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Maksud saya mengirim bala bencana itu untuk agar kamu supaya bisa ingat, ya, takut padaku. Tetapi kata Allah, malah saya yang hampir takut padamu. Menjadi orang rakyat mati nopo malah Ta'ala. Nah dia apa tidak tahu mati mau anak mati bindona, linor mo, corona mo. Anda lupa mana rakyat. Padahal kata Allah, biar orang tobat, kita disuruh tobat. Tidak ada susahnya Allah langsung membunuh kita. Tetapi Allah masih sayang. Ini roa pemalah Ta'ala na Rasulullah mesayang di sana itu. Tapi kita ini yang tidak sadar. Ada riwayat hadirin yang dimuliakan Allah. Malakannya. Ada kisah dalam kitab. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di suatu tempat, sementara berdiri bercengkrama dengan sahabatnya. Langsung ada lewat, bukan pemburu rusa, pada samandarna porangan, boleh morangan, memburu rusa. Tapi dia tidak dapat rusa yang mati, dia masih dapat rusa yang hidup. Rasakan mutui memandang. Terpandang dulu Rasulullah sampai burung ini dan rusa yang didapat berada di depan Rasulullah. Rusa itu bicara. Apa kata rusa kepada Rasulullah? Puan, ya Rasulullah, saya ini rusa betina dan mempunyai beberapa ekor anak yang masih kecil. Sekarang ya Rasul, anak saya sedang menangis karena dia lapar. Mau saya berikan air susu. Jadi tolong sampaikan kepada si pemburu ini ya Rasulullah, tolong lepaskan saya dulu sejenak untuk saya bisa meneteki anak saya. Dan setelah itu saya akan kembali padanya. Apa Nabi? Ya Rasul, bisakah saya berikan kata-katamu itu? Ya Rasulullah, kalau saya tidak kembali, saya minta padamu agar saya dilaknat dan dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah mengutuk orang-orang yang menyebut namamu, orang-orang yang mendengar namamu disebut, tapi dia tidak bersalawat padamu. Jadi madirani sanana Nabi Muhammad dan Nabi salawat dikutuk Allah Ta'ala, kita dikutuk Allah. Kata rusa itu, ya Rasul, minta kepada Allah, mudah-mudahan saya dilaknat, saya dikutuk kalau saya tidak kembali padamu setelah saya meneteki anak saya. Walhasil
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada tukang rusa, tukang berburu tadi, lepaskan ini rusa. Saya yang jadi jaminannya. Akhirnya rusa itu dilepas. Beberapa menit kemudian dia kembali. Jadi rusa beriman ini tidak sama manusia. Kalau diberikan kepercayaan satu kali, dipercayai pasti bohong. Dari baik itu dia tahu malah dikayongan. Kayongan ini malah dia bukannya. Dia tahu di pantai-pantai Mocomo kita pelihara, kita kasih makanan, tapi dia masih berniat untuk mencelakai dan membunuh kita. Jadi lebih bunuh dia rusak. Sang rusa ini setelah meneteki anaknya dia kembali ke hadapan Rasulullah. Setelah rusa ini sampai di hadapan Rasulullah, turun Jibril. Ya Muhammad, Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang umatmu daripada sayangnya rusa ini pada anaknya. Nona sayang kita pun Allah Taala batuanmu, batuanna, umatmu Muhammad daripada ini jauh apa ini mainan anak-anak. Rela mampura pada mugera yang peti puro pasusu anakku. Sayangnya rusa ini kepada anaknya lebih sayang Allah pada kita. Meskipun mau tahu, lepatulua, diharapkan untuk toa. Meskipun kita tidak salah, dia masih berikan kita rezeki dan kehidupan supaya Allah berharap kamu bisa bertobat. Tapi apakah kita lakukan itu? Bahkan kata Jibril, Allah berpesan padamu Muhammad, kalau ada orang mengaku umatmu, pasti akan dikembalikan padamu. Kalau tidak di dunia ini, di akhirat pasti semua kembali padamu Muhammad. Sebagaimana kembalinya induk rusa ini padamu. Itulah rahmat Allah, rahmat Rasulullah, rahmatan lil alamin buat seluruh alam. Tidak hanya orang umat Islam, tetapi rusa sekalipun, anjing sekalipun mendapat rahmat dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu yang saya sampaikan dosis singkat hari ini. Betul macam semata malaka itu tukang membunuh saya natoi keroka. Jadi meskipun sedikit mak dialai mak barangkai. Dapat perani wadah paunau abid membunuh itu salah besar karena tuan membunuh diri saya mana. Padahal dalam acara maulid itu banyak membaca salawat. Jangankan Rasulullah membaca salawat, umatnya Nabi Musa yang Nasrani tadi, Yahudi tadi, gara-gara salawatnya, meskipun dia berdosa, satu kali lagi, ya apa kita sama sama salawat sampai kalau kita salat 5 waktu, belum di luar salat. Sedangkan Yahudi baru satu kali mengucapkan salawat kepada Rasulullah, mendapat pengampunan dari Allah. Apakah lagi kita umatnya? Jadi mana betul tua, ya bingung itu tahu. Dan mengapa Anda dan malam ipatowa makanya tidak membuat rahasia. Mungkin naik, mungkin dan guru naik. Biar guru siapa, biar hadir apa. Kalau kita tidak mau membuka sir ini, tidak mau sadar. Kata pengarang kitab Al-Hikam bahwa nur Allah dari aras senantiasa bercahaya menyinari seluruh makhluk Allah termasuk manusia. Tapi nur itu hanya satu yang tidak bisa dimasuki, hatinya orang yang tidak mau. Yang untuk malam macam apa? Biasa lepas di rumahnya mamanya mau kepada Allah hidayah, nur itu masuk, dia menjadi agamawan, dia menjadi hamba Allah. Makanya segera menuju Allah supaya malah atau salama dan acara maulid kita ini berberkah buat semua, khususnya kalau di tuan rumah dan keluarganya. Sekian apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang salah itu dari pribadi saya yang dari lemah yang berdosa, dan kalau ada yang benar itu semua datangnya
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mari mendapat berkah dari salawat-salawat itu, saya persilakan kita berdiri. Kita membaca salawat secara bersama-sama. Jangan sampai hanya Yahudi yang satu kali mengucapkan salawat kepada Rasulullah mendapat ampunan, apalagi kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Allah ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. الشمس وأنت بدر، أنت نور فوق النور، أنت إكثير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبارك، وردنا يوم النشور. ما رأينا العيسى بالسرى وأتاك العوض يبكي وتذلل بين يديك، واستجارت يا حبيبي عندك طاب النفور. وتحمل الرسائل أيها السوق الجزيل، نحو هاتيك المنازل في العشي والبكور. كل من في كوني آمن فيك يا بني الجبين، ولهم فيك
رشدي وأمين في معانيك الأنام قد تبادت هائلنا أنت للرسل ختام أنت للمولى الشكور عبدك المسكين يرجو فضلك الجمال غفيرا فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير فأغثني وأجرني يا مجير من السعير يا يا ملاذي في مهمات العمر سيد عبدك قد تمنى وانجلى عنه الحسين فيك يا بدر تجلى فلك وصف الحسين ليس أزكى منك صلاة قط يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني سيئاتي أنت غفار خطايا والذنوب المغفرات أنت ستار المساوي ومقيل الأسرات عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
يا ربي صل وسلم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.